9. Mana ini calon-calon pemimpin ini lemah ini. Ngapain? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin kita eh, masih bisa datang di sesi kedua ya. Jadi alasan kita berada di sini ini kenapa ya? Kalau saya dulu waktu masih di Palembang kan belum tahu nih di sini. Nah, cuman begitu di sana itu ada apa namanya? Ada masalah, ada apa-apa ya. Makanya diantar ke sini dan tujuan saya begitu waktu itu masih saya tunggu, masa sih di sana apa namanya di Bogor bisa saya melihat ini dulu sebelum saya kesini tuh melihat Kiki Wahyudi ya waktu itu. Kiki Wahyudi dia itu ngasih bukan ngasih motivasi ya, tapi ngasih ngunjukin rekening dia ya. Jadi pas itu wah kataku itu baru 1 tahun sudah segitu dia per bulannya kayaknya. Nah, makanya dari situ saya coba ke Bogor. Siapa tahu dengan saya ke Bogor saya bisa berubah ya minimal punya rumah sendiri ya. Jadi waktu itu target saya jangan sampai saya itu ngontrak sampai 3 tahun karena ada lagunya waktu itu. Lagu orang Palembang ya. Orang Palembang tuh sudah 3 tahun, udah banyak anak, tapi masih ngontrak, ya kan? Makanya ya motivasi saya itu pengen berubah menjadi yang lebih baik, punya rumah sendiri, walaupun kecil, ya kan? Kalau kita rumah sendiri kan enak, mau menatanya enak, ya kan? Mau apa-apa tuh enak. Coba kalau misalkan kita masih ngontrak, terus kita ini pengen bebenah rumah lah ya. Begitu kalau misalkan yang punya rumah pengen jual, kita mau tak mau angkat kaki, ya kan? Nah makanya waktu itu saya tekadnya kalau bisa jangan sampai saya 3 tahun itu belum punya rumah. Alhamdulillah saya ke sini eh, waktu itu memang waktu pertama kali saya ke sini tuh bingung banget dengan kerjaan, udah gitu baru kerja berapa bulan itu ya. Sudah ditinggalin semua. Jadi Kak Butet sakit 1 bulan, Riko nikah 1 bulan di sana. Jadi saya bingung di kantor sendirian tuh ngapain. Sementara kan nggak tahu apa-apa. Cuman memang waktu itu ada eh, nggak lama itu ada apa namanya pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi saya nggak tahu ya mau tak mau saya harus video call Riko gimana ini kerjaan ya kan. Tapi ya saya juga berterima kasih sama Kak Butet ya yang selalu nggak pernah berhenti-hentinya, sama Bu Vika juga terima kasih yang selalu memotivasi kita hingga sampai saat ini kita masih bisa bertahan untuk apa namanya untuk terus maju. Ya kalau kita pikir ya kalau misalkan kita mau mundur kita pasti balik nol lagi. Ya kalau udah balik nol ya itu belajar lagi. Makanya ya mungkin untuk saat ini ya mulai apa namanya mulai untuk memantaskan diri bagaimana caranya saya harus totalitas bekerja ikhlas, apapun itu ya apapun yang saya kerjakan harus ikhlas karena rezeki kita sudah ada yang atur, ya kan? Benar gak sih? Iya gitu dong, jangan terlalu serius, ya kan? Ya minimal berani maju ke depan itu udah hebat, kata Riko ya kan? Ya cuman itulah yang memotivasi saya itu waktu itu pengen berubah banget, pengen berubah menjadi lebih baik, eh, mempunyai apa namanya, walaupun keluarga kecil, ya kalau mau mikir seperti Riko bilang tadi, bayangan sangat jauh itu kayaknya belum ada. Soalnya kenapa? Kita ada misalkan nih ada rezeki sedikit ya, ada rezeki sedikit.
ngelihat rumah itu ada bocor, mulai benerin rumah. Ngelihat pagar nggak ada, mulai ini. Jadi memang nggak pernah berhenti. Makanya kita kata Riko benar tadi. eh Kalau kita pengen apa-apa tuh ya harus gerak dulu, harus cari customer. Alasan kita cari customer untuk apa? Kita pengen bikin pagar. Dari mana uangnya nih kalau nggak kita cari customer dulu? Kalau untuk gaji gak usah dipikirin, gaji mah nggak cukup. Ibaratnya kan kalau mau bikin pagar misalkan 5 juta, gaji kita dua setengah ya. Ini bukan ini ya. Kita ini aja menggambarkan. Dengan 2,5 belum kita bayar rumah, belum bayar wifi, bayar apa-apa, gak cukup. Nah makanya itu mungkin jadi motivasi saya juga. Iya, ngerti ya sih? Ya, tepuk tangan dulu dong biar, nah gitu. Oke, ini langsung dipanggil aja gue ya, biar langsung maju ya. Oke, mungkin cerita sedikit itu tadi ya, mudah-mudahan masuk bermanfaat ya bagi teman-teman, menginspirasi lah. Walaupun tadinya tidak punya rumah, dengan di sini kita setahun sudah punya rumah sendiri, walaupun itu apa namanya tidak besar, tidak kecil, ya mungkin itu aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan pakai walaupun lah, sedih aku dengarnya. Walaupun nggak gede, walaupun nggak kecil. Tadi kayak yang gue sampaikan tadi, ya kan? Yang terdekat lah, yang bikin kita gerak. Kenapa kita nggak lebarkan lagi pemikiran kita untuk yang lebih jauh lagi? Gue pengen renov rumah ini 3 lantai semua dicor semua biar aman, gak ada yang bocor lagi. Gimana caranya ya? Daripada gue tiap bulan tuh ada yang bocor, gue bayar daripada bocor. Nah, begitu kira-kira. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi dari yang disampaikan sama gue tadi, kira-kira begitu. Sehingga kita punya trigger yang lebih keras lagi buat kita nih bisa gerak lebih dari yang biasanya. Kalau kita masih bergerak seperti yang biasanya, ya kan? Gue yakin, ya tadi si Eka bilang gaji 2,5, pengeluaran 5 juta. Sama Pak. Ya. Apakah cukup? Enggak. Pengen lebih? Pengen. Tapi apa yang dilakukan? Nah, itu pertanyaannya. Apa yang pengen dilakukan? Ini kita yang butuh, yang menurut kita ini kita harus kan. Kalau ini bahasa harus ini aja kita masih belum bisa gerak, artinya harus ada alasan yang lebih kuat lagi biar kita gerak. Ya kan? Bang bocor doang mah, belum kebayar, pakai ember aja taruh. Masih bisa di ini. Ya. Jadi motivasi yang selama ini disampaikan jangan sampai membuat kita jadi diem. Segala sesuatu sudah diizinkan sama Tuhan. Mungkin bocor udah diizinkan, nanti kalau butuh mah ada aja duitnya. Jangan sampai jadi buat kitanya gak gerak gitu. Justru harusnya jadi motivasi yang luar biasa untuk kita. Enak ya kalau misalkan gue bisa dapat 10 konsumen seminggu ya. Gue gak perlu nungguin akad lagi buat ngebenerin ini, ngebenerin itu. Gaji gue gak keganggu. Banyak hal yang bisa gue beli. Dan banyak juga gue bisa berbagi. Kan gitu. Apa alasannya? Yang buat kita bisa lebih kuat lagi. Kalau untuk saat ini kita boro-boro mau ngasih ponakan, boro-boro mau ngasih orang tua, boro-boro mau ngasih mertua, ya kan? Buat perut sendiri aja, bahasa perut sendiri itu buat yang di rumah kita aja, buat hidup kita aja masih kurang. Ya. Bagaimana kita mau yaitu mau lebih luas lagi. Kalau misalkan rumah udah nggak dipikirin lagi masalah rumah, tadi anak nih ada duit lebih ya jalan-jalan. Nah kan ada jalan-jalan, daripada ngebenerin rumah jalan-jalan kan gitu minimal ya kan. Udah jalan-jalan keliling berapa negara gitu masih ada lebih juga duitnya tadi. Buat inilah karena lebih biasanya kalau kita itu kan lebih, kalau udah lebih baru ya
Kalau pas-pasan nanti ngeluarinnya karena pas-pasan. Apalagi kalau kurang. Ya, apalagi kalau kurang, boro-boro mau keluar. Emang sih ya kita belajar untuk memaksakan, kita belajar berbagi walaupun dalam kekurangan karena itu luar biasa. Cuma normalnya ketika kita pas-pasan aja kita sulit untuk keluar. Apalagi pada saat kita kurang. Jadi mau nggak mau kita harus lebih. Sehingga apa? Nggak perhitungan lagi kita, nggak ada alasan kita mau bicara ikhlas kah nggak ikhlas kah karena duitnya lebih. Lihat orang-orang di luar sana yang duitnya berlebihan. Kadang-kadang ngapain dia beli itu? Ya. Kadang-kadang beli ini sekian puluh juta, tas 50 juta, ngapain gitu. Ya orangnya kelebihan duit. Lah kita mah kalau misalnya 50.000 aja di Grand cukup lah. Nah itu kita tawar. Kenapa? Karena kita kurang. Buat kita sendiri aja kita masih kurang. Gimana kita mau? Itu tadi. Nah jadi jadiin alasan itu untuk kita biar greget. Jangan cuma karena ancaman kita baru bisa jalan. Ya, jangan karena ada singa di belakang kita mau lari. Ini jangan cuma karena ada singa doang kita baru mau lari. Buat diri kita lari dulu. Buat diri kita lari, nggak akan ada tuh singa juga. Apalagi kalau udah biasa lari, kalah capek singanya. Jadi itu, temukan. Kalau rasanya alasan ini yang gua pakai dan gua masih belum greget untuk gerak dan gua masih belum mampu untuk ya, gue masih banyak perhitungan dengan hari, dengan kerjaan. Tadi gue bilang, kalau misalkan hari Minggu ini masih gue jadiin hari libur, artinya ini belum jadi bahan bakar gue untuk gerak. Karena kita masih, ya gue kan manusia, perlu istirahat. Kita mencoba meyakinkan dunia bahwa kita ini manusia, perlu istirahat. Kita tidak berusaha meyakinkan dunia semua orang untuk bahwa wah enggak, gua pasti bisa. Itu. Ya kan? Karena kalau kita berbicara pasti bisa. Pasti bisa. Ya? If you think you can, you can. Ngerti tidak? Hah? If you think you can, you can. Kalau kita berpikir kita bisa, bisa. Kalau kita nggak berpikir nggak bisa, ya itu tadi kita mencoba meyakinkan semua orang bahwa gue mah nggak bisa, gue mah takut sawo, gue takut manggis. Kita mencoba meyakinkan semua orang bahwa dulu nggak tahu kalau misalkan lihat sawo itu rasanya aduh gimana. Ya, ya Neng. Ini Neng. Iya. Tadi udah ditaruh di rumahnya. Keceplosan. Sawo tadi, sawo. Udah. Sawo udah ditaruh di rumahnya. Udah. Hah? Biar di teras, di ruang tengah, kamar, taruh semua. Biar nggak bisa pulang. Di tasnya ada tadi kan? Masukin nggak? Ini cek dulu di tas ini. Nih. Cek dulu dalamnya. Ya. Jadi kalau kita masih menjadikan alasan untuk meyakinkan semua orang bahwa kita nggak bisa, itulah kita. Kalau kita bisa membalik itu, kita meyakinkan semua orang, kita bilangin gue bisa kok, gue bisa. Gak percaya loh, ntar gue buktiin. Ya, kayak yang selalu gue bilang, gue nggak pernah bilang nggak bisa. Apalagi dalam urusan kerjaan, apalagi dalam urusan dipinta ngerjain ini ngerjain itu segala macam, gue selalu bilang siap, bisa. Dari ketika bilang bisa itulah
Mau nggak mau cari jalan, cari cara bagaimana supaya bisa. Coba kalau misalkan bilang, aduh nggak bisa, belum sampai, belum belajar, aku belum tahu kemana arahnya. Itu ketika ada yang nanya, nih kerjain, kesempatan. Kita sambut dengan bisa, terus. Ada lagi kerjaan yang lain, nih kerjain, bisa. Nih kerjain, siap, bisa. Nih kerjain, 10 kerjaan datang nih, bisa semuanya. Lama-lama akan tumbuh kita. Kalau satu kali doang, nih, aduh nggak bisa, nggak ada yang kedua kali. Ya, nggak ada yang kedua kali. Lu bisa nggak ngerjain ini? Nggak bisa. Ya udah, nggak ada kedua kali ditanya itu. Kali berikutnya nanya yang lain, ada nggak yang bisa? Sayang, lu bisa nggak? Nggak bisa, udah. Bisa nggak ngerjainnya? Nggak bisa, udah. Ada yang jawab bisa, nah bisa, lihat hasilnya. Bisanya cuma di mulut apa hasil? Ketika cuma di mulut, kesempatan kedua nggak ada lagi. Cari yang lain. Ketika yang pertama dibilang bisa dan hasilnya bagus, kesempatan kedua akan datang. Nih coba kerjain. Nih kerjain. Sampai nanti pada titik dimana kita sendiri yang jenuh. Apa-apa kayaknya gua mulu. Nggak bersyukur. Gua sampai detik ini jadi seperti ini juga karena gua lahap semua. Instalasi bisa. Rakit komputer bisa. Rapin meja bisa. Bongkar ini bisa. Pasang ini bisa. Desain banner bisa. Masang banner di lantai atap itu bisa. Gue punya trauma jatuh dari lantai 2, kaki gue patah. Kaki kanan patah, kaki kiri memar dalam. Kaki kanan patah. Nah, pasang banner di atas tuh, ruko ini. Ya, bisa. Apa yang gue nggak bisa? Jadinya gitu. Ya. Oh, gue mah takut trauma ketinggian. Gue yang harusnya trauma ketinggian. Jainuddin pertama diajak takut. Gue gak berani. Oh, kalau bilang trauma, gue yang jatuh dari lantai 2 patah kaki. Tapi kedua kalinya dia berani. Waktu ngebenarin yang di belakang itu ya, berani. Hujan-hujanan. Jadi kita yang memutuskan untuk bagaimana kita nantinya, bukan orang lain. Karena ketika kita munculkan, kita sambut bisanya tadi, kita siap menerima itu, kita akan menjadi motivasi. Jangan sampai ya gengsi dong, gue udah nyanggupin pekerjaan itu tapi gue nggak kelarin. Dari rasa ini kita akan mencari tahu caranya bagaimana. Tapi balik lagi, apakah itu menjadi alasan kuat atau enggak? Contoh, gue praktekin langsung. 5 unit seminggu siap. Praktek tuh. Apakah akan jadi alasan kuat untuk seminggu nanti dapat 5? Belum tentu. Berapa kali kita sampein kayak gitu? Berapa kali bilang siap? Hah? Berapa kali deh taruh dari tahun berapa? Dan target kita segitu 5 seminggu. Dari tahun berapa? Sampai dengan sekarang ada yang naik, ada yang di bawah. Alasannya yang penting. Apakah itu menjadi alasan kuat untuk kita gerak atau enggak? Emang sama-sama motivasi, sama-sama bahan bakar. Cuma ingat bahan bakarnya cocok enggak sama kita. Kalau bahan bakar pesawat ditaruh ke motor enggak cocok. Kalau bahan bakar motor ke pesawat enggak cocok. Artinya kita cari tahu bahan bakar yang pas untuk diri kita sesuai sehingga kita bisa gerak. Motivasi seliweran tiap harinya. Cuma bagian mana yang pas nih jadi bahan bakar kita? Karena ngomong kayak gini berapa jam pegel. Enggak, maksudnya siapapun yang motivasi, siapapun yang ngomong, banyak yang diomongin. Cuma bagian mana yang jadi, yang masuk ke dalam diri kita. Sehingga membuat kita ini gerak. Artinya pada saat itulah kita menemukan bahan bakar yang pas. Cuma tergantung lagi, bahan bakarnya seliter apa 2 liter, nyampe enggak? Kalau enggak nyampe, terus cas, terus cari pom bensin. Iya. Jangan jauh-jauh dari pom bensin. Enggak gerak-gerak kalau enggak jauh-jauh.
Ya maksudnya cari kapasitas yang lebih tinggi lagi itu alasan tadi bahan bakarnya sehingga kita bisa jalan jauh tanpa kekurangan bahan bakar, tanpa kehabisan bahan bakar. Ya, bahan bakar eceran itu dari motivasi orang luar. Bahan bakar yang utuh, yang full selalu adalah motivasi dari dalam diri kita. Kalau kita bisa mengembangin motivasi dalam diri kita, keinginan kuat kita untuk berhasil, ini yang nggak akan padam. Ya kan? Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau lihat gue seperti apa, gue punya tujuan, gue punya target, biarin gue dibilangin kayak orang bego, nggak apa-apa. Kenapa gue mau bertanya, kenapa gue mau belajar, kenapa gue mau disuruh ini, disuruh itu, disuruh itu. Gue punya misi, gue punya tujuan, gue pengen jadi sesuatu. Ini mah enggak, yang situ ada yang datang, ada yang datang sambut. Coba tanyain, coba yang lain. Yang kayak gitu mah cari bata, gue gigi. Kalau nggak timpuk ya man. Ya kalau ada yang begitu lagi lihat besok nih PK3 cari batu bata, ada material itu timpuk ya. Iya bangun loh, tidur baik. Ya jadi itu ya. Ya mungkin yang lain gak dapat kesempatan, mohon maaf lahir batin, nggak, bukan maksud gue nggak menyuruh kalian maju satu-satu, tapi apalah daya waktu kita terbatas ya, gue maklum kalian juga senang nggak maju nggak apa-apa, tapi lain kali tunjukkan kita sudah belajar alasan, cari satu yang kecil aja, alasan apa yang buat gue bisa maju di depan pengen ngomong. Kalau gue pengen capai impian gue butuh ngomong publik, gue butuh public speaking. Bagaimana nanti ketika gue jadi pengusaha ngomong depan bawahan gue, apakah bisa gue motivasi itu orang? Kalau sendirinya gue udah gak termotivasi, maju ke depan aja gue gak ada motivasi, gimana caranya? Gue menjadi contohin, yuk tim divisi properti pemberkasan, lo harus begini-begini. Jainuddin aja gak maju-maju. Iya. Ingat kemarin kita meeting apa? Toladan. Jadilah potret yang apa? Masih ingat gak? Contoh. Wajar kalau timnya gak mau maju. Ya pala gua aja kagak maju. Pala gua aja kagak maju, gimana ekornya gerak? Nyangkut di tengah-tengah. Kan? Palanya gak maju, ekornya gak. Ya, lihat nah si Andri Sule, palanya jalan ekornya. Mana si Andri Sule? Belum ada kan? Iya, palanya jalan, ekornya jalan. Kan pala sama buntut dia berdua. Makanya gue bilang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan banyak yang diserap hari ini. Mohon maaf, harusnya bisa lebih panjang sampai jam 12. Cuma habis ini gue juga punya jadwal lain. Jadi harus ke cabang yang satu lagi, belum. Banyak cabangnya nih. Jadi nanti jadilah ingat bahasa gue di minggu-minggu keberapa, ingat kitalah sebagai pendirinya perusahaan ini, kitalah yang akan keliling nanti sosialisasi ke tempat-tempat cabang-cabang, ya gue nggak mau sendiri, capek. Nanti tim legal nih Bang Juan ya kan datang ya ke cabang kita yang di daerah Kalimantan, sosialisasi legalitas harus begini, legalitas harus begini. Wah, sosialisasi. Berapa anggota legalitas di orang-orang di Kalimantan? Berapa cabang di Kalimantan? Ada 100 orang legalitas di sana. Wah, langsung seminar. Ya. Marketing udah sibuk nggak cari konsumen lagi. Keliling ke cabang-cabang memotivasi seluruh marketing yang di cabang untuk menyampaikan bagaimana cara jadi marketing yang baik. Ya, jalan bayar. Jalan dibayar, ada operasional. Iya, cuma bagian Indonesia, mau bagian barat, timur, tengah, itu urusan kalian. Gue pengen bagian yang luar aja lah. Capek. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang-kurang lebihnya seperti itu yang tadi gue sampaikan. Dan tiada maksud, tiada kesan untuk memaksa. Gue sini cuma berbagi, motivasi, mendorong kita semua untuk ke arah yang lebih baik, sehingga kita ngerti maksud dan tujuan diri kita sendiri berada di sini, dan sampai nanti pada titik maksud dan tujuan Tuhan ciptakan kita di dunia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Ya, nggak ada tambahan kan Ri ya? Ri,
Nggak ada tambahan deh. Oke, kita tutup. Sebelum itu semua tim. Semua tim. Semua tim. 5 unit besok. Bukan seluruh ya, 1 orang. Siap. Oke, besok kita nyebar lagi. Memang nyebar berapa? Besok semuanya kecuali pemberkasan mungkin ada yang dikerjain setengah hari biasanya. Kalau yang udah gak ada kerjaan semua standby di kantor pemasaran BK3, lakukan, belajar, ambil kesempatan di sana, jangan sia-siakan. Ada orang yang baru datang di parkiran, baru nyampe, langsung samperin, gak usah tunjuk siapa-siapa, kita sendiri yang gerak langsung jalan. Ya, kalau kurang belajar, lagi agak bengong-bengong, manfaatkan waktu itu, cari orang-orang yang senior, belajar follow up. Ya, Hayati juga kalau bisa manfaatkan biar sama-sama berjuang. Iya, kalau bisa kalahkan. Lu nggak bisa, gua bisa. Ntar gua yang modalin. Parah lu jadi laki-laki. Ya, manfaatkan. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat. Kita tutup acara eksklusi mental kita malam ini. Gua akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.